Oke, baik, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kelas Apologetika 1 dan kita sudah sampai dalam pertemuan yang ke-10. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mohon pimpinanmu dalam pembelajaran kami pada pagi hari ini agar kami dapat mengerti Bapa dan ini dapat memperlengkapi kami sehingga kami dapat siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban iman kami. Mohon Tuhan pimpin kami semua, kami berdoa meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Kita hari ini akan membahas tentang panentheism. Ya. Jadi, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Bahan saya sudah kirimkan nanti di grup WA, silakan Anda download kemudian print atau satu orang nanti print fotokopikan dengan ambil dari teman Anda itu ya. Oke. Ini bahan kita panentheism. Itu ada gambarnya, lihat ya, gambar bumi dipegang ya oleh tangan. Ya, dari gambar itu sudah menunjukkan kita suatu hal ya. Mereka percaya ada Allah ya. Jadi ada tangan yang memegang bumi. Hanya Allahnya seperti apa ya, dalam konsep mereka itu akan kita lihat pada siang hari ini. Oke, tekan dulu ya. Pendahuluan ya, panentheisme. Panentheisme harus dapat dibedakan dengan panteisme. Jadi hanya beda n ya di tengah-tengahnya, panen ya, panen seperti panen padi, panen buah ya, panentheism. Sementara panteism ya hanya ada sisipan n aja. Panentheisme adalah kepercayaan bahwa Allah ada di dalam dunia. Ada di dalam dunia. Seperti analoginya seperti jiwa atau pikiran di dalam tubuh. Jadi Allah ada di dalam dunia. Seperti jiwa atau pikiran ada di dalam tubuh. Sementara panteisme adalah kepercayaan bahwa Allah adalah dunia dan dunia adalah Allah. Jadi namanya mirip-mirip tapi artinya berbeda ya. Allah di dalam dunia, makanya panen ada n ya, di dalam ya. Panen di dalam dunia. Seperti jiwa pikiran ada di dalam tubuh. Oke, kita lanjut. Panentheisme disebut juga finite godism. Finite godism. Ya. Jadi kontras dengan teisme tradisional, pandangan ini ya, percaya bahwa Allah tidak terbatas dalam sifat dan kuasa, tetapi terbatas, yang dinamakan finite. Ya. Terbatas. Infinite, tidak terbatas. Jadi Allahnya dalam konsep panentheisme adalah Allah yang terbatas. Oke, nama lain selain finite godism, nama lain dari panentheisme ini adalah bipolar teisme. Kontras dengan teisme monopolar tradisional, pandangan ini percaya bahwa ada dua kutub yang berkaitan dengan Allah, yakni kutub aktual, temporal, dan kutub potensial kekal. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya dalam natur Allah ya. Apa maksudnya bipolar ini? Jadi ada dua kutub ilahi, kutub aktual, kutub potensial. Kemudian nama lainnya selain finite godism ada bipolar theism, ada quasi teisme atau qualified theism. Quasi teisme. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena ya perbedaan-perbedaan yang ya perbedaan-perbedaan di atas, maksudnya yang Allah terbatas,
ada bipolar bukan monopolar. Itu berbeda dengan ya teisme tradisional. Kemudian nama lainnya ada yang disebut dengan proses teologi. Proses teologi yang menganut bahwa Allah itu terbatas. Allah itu terbatas. Kemudian selain terbatas, Allah itu bipolar, sementara kita yang percaya teisme tradisional kita percaya Allah itu monopolar, ya, satu polar. Yang namanya tidak berubah aja. Yang namanya kekal ya kekal. Maha adil, maha baik. Jadi itu monopolar. Kalau bipolar ada dua ya. Jadi pol ya, kutub. Ada dua kutub. Yang satu di kutub yang satu baik, di kutub yang satu bisa jadi ya, jahat ya. Di kutub yang satu kekal, di kutub yang satu lagi sementara tidak kekal. Nah, di kutub yang satu tidak berubah, di kutub yang satu lagi berubah. Jadi bipolar ya, dua kutub yang bertolak belakang. Nah, proses teologi menganut bahwa Allah itu terbatas, bipolar, ada di dalam proses perubahan yang terus-menerus. Perubahan yang terus-menerus. Oke, nama lainnya ada organisisme. Karena penekanannya akan hubungan organik seluruh faktor dari proses dunia. Jadi lumayan banyak nama lainnya dari panenteisme. Oke, kita mau lihat sekarang. Ini adalah tabel perbedaan antara teisme dan panenteisme. Perbedaan antara teisme dan panenteisme. Dalam teisme Allah adalah pencipta. Nah, di dalam panenteisme Allah adalah direktur. Bukan sang pencipta ya, direktur. Dalam teisme Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sementara dalam panenteisme Allah menciptakan dari yang sudah ada. Yang sudah ada. Dalam teisme Allah itu berkuasa atas dunia. Dalam panenteisme Allah bekerja bersama dunia. Bekerja bersama dunia. Dalam teisme Allah itu independen dari dunia. Sementara dalam panenteisme Allah bergantung, ya, tidak independen, justru bergantung pada dunia. Dalam teisme Allah itu tidak berubah, ya. Dalam panenteisme Allah itu berubah, ya, berada dalam perubahan terus-menerus. Dalam teisme Allah itu sempurna secara absolut. Sementara dalam panenteisme Allah bertumbuh, ya, menjadi lebih sempurna. Jadi ada satu masa di mana Allah kurang sempurna dalam panenteisme. Dalam teisme Allah itu monopolar, dalam panenteisme Allah itu bipolar. Kita sudah sebut istilah ini beberapa kali. Dalam teisme Allah itu tidak terbatas, sementara dalam panenteisme Allah itu sebenarnya terbatas. Nah, ini perbedaan-perbedaan mendasar antara teisme yang kita percayai dengan panenteisme. Oke. Lanjut lagi. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh dari panenteisme. Ada Diogenes 5 sebelum Masehi percaya bahwa hubungan Allah itu bagaikan hubungan dunia, hubungan Allah dengan dunia bagaikan hubungan jiwa dengan tubuh. Jadi ini dipercaya oleh Diogenes. Kemudian Plato juga ya, percaya panenteisme. Ada Alfred North Whitehead, ada ya, itu Charles ya, Hartshorne, ada John Cobb, ada Schubert, Ogden, ada Rabbi Kushner,
Dia orang Yahudi. Ya, Rabbi Kushner bilang, there are some things God does not control. Ya, beberapa hal yang Allah tidak kendalikan. And we need to forgive God for not making a better world. Kita harus memaafkan Allah karena tidak menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Nah, itu konsep Allahnya kaum panenteistik, ya, kaum panenteis. Jadi Allah yang terbatas, karena Allah terbatas tentu ada beberapa hal yang tidak dapat dia kontrol. Oke, kita mulai sekarang pengajaran-pengajaran utama dari panenteisme. Oke, natur Allah. Semua panenteis setuju bahwa Allah memiliki dua kutub, yakni kutub potensial dan kutub aktual. Kita sudah sebut tadi di awal ya. Bipolar itu dua kutub, kutub potensial dan kutub aktual. Kutub potensial adalah yang ada di luar dunia, sedangkan kutub aktual adalah dunia fisik ini. Semua panenteis setuju bahwa dalam kutub aktual Allah itu berubah, terbatas, dan sementara. Berubah, terbatas, dan sementara dalam kutub aktual. Sementara dalam kutub potensial Allah itu tidak berubah dan kekal. Jadi makanya nama dua kutub yang saling bertolak belakang. Hampir semua panenteis percaya bahwa Allah itu pribadi. Kemudian Allah terus bertumbuh dalam kesempurnaan. Allah terus bertumbuh dalam kesempurnaan dikarenakan meningkatnya nilai di dalam dunia. Dunia yang adalah tubuhnya, yang adalah hasil usaha manusia. Nilai-nilai yang diperoleh tidak hanya memperkaya Allah, tetapi dibuat jadi kekal dan disimpan dalam sifat Allah. Jadi bertumbuh. Alam semesta adalah tubuh Allah yang terus-menerus mengalami kesempurnaan dan perluasan nilai. Oke, itu pengajaran tentang sifat Allah ya. Mari kita lihat pengajaran tentang alam semesta ya, oleh panenteisme. Alam semesta dikarakteristikkan dengan proses dan perubahan. Hal tersebut terjadi demikian karena alam semesta terdiri dari banyak makhluk yang senantiasa berubah. Seperti kita manusia, ya, binatang, ya. Jadi kita terus-menerus mengalami perubahan, ya. Kecil, besar, muda, tua, ya, terus-menerus berubah. Maka karena semua manusia, begitu juga binatang, ya, mengalami perubahan, maka alam semesta juga ikut berubah. Alam semesta juga kekal. Hal ini tidak berarti bahwa alam semesta yang sekarang itu kekal, namun hal ini dapat berarti bahwa ada banyak alam semesta di sepanjang kekekalan lampau. Jadi dia tidak percaya universe alam semesta yang satu, tapi multiverse, ya. Ada banyak alam semesta. Beberapa dunia telah eksis dan beberapa dunia dalam beberapa bentuk akan selalu eksis dalam masa depan yang tak terbatas. Seluruh panenteis menolak penciptaan ex nihilo. Mereka percaya pada penciptaan ex materia. Ex materia. Jadi alam semesta saat ini diciptakan bersama-sama oleh Allah dan manusia. Jadi siapa menciptakan? Allah dan manusia. Dari barang-barang yang telah ada ex materia. Allah adalah pembentuk utama dari tiap dunia. Dunia tidak diciptakan ex nihilo, yakni dari kekosongan, namun dunia dibentuk dari ex hulas, berasal dari sesuatu yang kekal di kutub lainnya. Sehingga Allah bukanlah pencipta dunia, hanya pengatur dunia.
Dengan demikian, Allah tidak berkuasa atas dunia, tetapi bekerja sama dengan dunia. Baik materi dan pikiran adalah kekal. Pikiran tidak berasal dari materi, seperti di ateisme. Namun materi juga tidak berasal dari pikiran, seperti dalam teisme. Namun materi diatur secara kekal oleh pikiran. Jadi materi dan pikiran kekal, pikiran tidak berasal dari materi, materi juga tidak berasal dari pikiran, tapi materi diatur secara kekal oleh pikiran. Ini akan membawa kita pada pertanyaan berikutnya ya, terhadap kritik dari panenteisme. Ya, kalau materi diatur secara kekal oleh pikiran, kemudian materi tidak berasal dari pikiran, nah dari mana materi itu berasal? Oke, kita masuk ke hubungan Allah dengan alam semesta. Hubungan Allah dengan alam semesta. Dunia adalah tubuh kosmik Allah. Tubuh kosmik Allah. Dan makhluk-makhluk yang menyusun dunia itu bagaikan sel-sel dalam tubuhnya. Sel-sel dalam tubuhnya. Inilah mengapa Allah tidak dapat eksis tanpa alam semesta. Hubungan Allah dengan dunia bagaikan hubungan antara jiwa, pikiran dengan tubuh. Dunia adalah tubuh Allah. Allah tidak sama dengan dunia seperti di panteisme. Ataupun Allah berbeda dan independen dari dunia seperti yang dipercaya oleh teisme. Namun Allah identik dengan dunia yang adalah tubuhnya. Ia tidak memerlukan dunia ini, tetapi ia harus eksis dalam beberapa dunia. Mereka percaya ada banyak alam semesta. Ya. Demikian juga dunia tidak dapat eksis tanpa Allah. Sehingga dunia dan Allah saling bergantung. Allah dan dunia saling berkaitan dan saling bergantung. Dunia bergantung pada Allah untuk eksistensinya, dan Allah bergantung pada dunia untuk esensinya. Oke, tujuan utama dari semua makhluk adalah untuk memperkaya kebahagiaan Allah. Memperkaya kebahagiaan Allah. Dan dengan demikian menolong Allah melengkapi kekurangannya. Jadi tujuan makhluk memperkaya kebahagiaan Allah. Oke, mari kita lihat sekarang pandangan mereka terhadap mukjizat. Tindakan supernatural adalah mustahil. Jadi mereka tidak percaya mukjizat. Mustahil. Karena dunia adalah tubuh Allah, tidak ada suatu apapun yang terlepas dari Allah yang dapat merusak atau menginterupsi. Oleh karena itu tidak perlu adanya mukjizat. Banyak kaum panenteis menolak mukjizat karena terpengaruh oleh ilmu pengetahuan kontemporer pada saat ini. Ogden, ini adalah seorang tokoh panenteis. Contohnya, menganut teologi Rudolf Bultmann untuk mendemitologisasikan kisah-kisah yang tercatat dalam Alkitab. Jadi, dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan dengan segala klaim-klaim mujizat yang dia lakukan. Sehingga Ogden sama seperti Rudolf Bultmann akan berupaya untuk mendemitologisasikan Yesus. Jadi Yesus dalam Alkitab itu berbeda dengan Yesus yang dalam sejarah. Yesus dalam Alkitab seperti dewa, punya kemampuan supernatural, bisa melakukan mujizat ini, mujizat itu, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, dia sendiri bangkit dari kematian. Tapi Rudolf Bultmann katakan, Yesus dalam sejarah sebenarnya nggak seperti itu. Oleh karena itulah kita tidak kenal seperti apa Yesus dalam sejarah sesungguhnya. Oleh karena itu kita sebaiknya menurut Rudolf Bultmann kita memakai
ada X ya. Jadi bukan Merry Christmas, Merry Xmas. Itu teologinya Rudolf Bultmann. Jadi Ogden karena dia seorang panenteis, dia tidak percaya mujizat, sehingga dia ya ikut mengadopsi teologinya Rudolf Bultmann. Oke, pandangan panenteis tentang manusia. Ya, kaum panenteis setuju bahwa manusia itu adalah pribadi dan bebas. Pribadi dan bebas. Manusia bertindak sebagai pencipta bersama dengan Allah. Manusia tidak hanya membantu menentukan nasib manusia dan peristiwa dunia, tetapi juga nasib Allah. Karena manusia itu ibarat selnya, ya. Selnya. Oke, etika. Banyak kaum panenteis percaya bahwa tidak ada nilai yang absolut. Ya. Tidak ada nilai absolut, jadi tidak ada benar salah. Tidak ada nilai absolut. Oke, nasib manusia. Kejahatan pada akhirnya tidak akan dikalahkan atau dihancurkan. Dikalahkan atau dihancurkan. Allah akan mengalahkan seluruh kejahatan yang mungkin untuk dikalahkan dengan kerjasama kita. Kerjasama kita. Jadi ada kejahatan yang bisa jadi yang Allahnya menurut konsep panenteis ini yang tidak bisa dikalahkan. Ya. Ada kejahatan yang mungkin saja yang terlalu besar yang tidak bisa dikalahkan. Allah adalah terbatas dan tidak mungkin untuk mengalahkan semua kejahatan. Oleh karena itu tidak akan ada kemenangan akhir. Nasib manusia tidaklah berakhir dalam surga atau neraka. Melainkan sama seperti makhluk Allah lainnya, manusia akan hidup selamanya hanya di dalam ingatan kosmik Allah. Ingatan kosmik Allah. Seseorang yang sangat berkontribusi kepada hidup Allah akan mendapat kepuasan mengetahui bahwa Allah akan ingat dia terus, ya. Allah akan hormat dia dan bagi selamatnya. Nah, sementara manusia yang tidak berkontribusi untuk pertumbuhan Allah, maka ya Allah tidak akan ingat. Jadi hanya manusia kita hanya berakhir dalam ya memorinya Allah. Dan ingatannya Allah. Oke, kita masuk ke poin yang kelima, kritik terhadap panenteisme. Oke, berdasarkan Alkitab, mari kita lihat Mazmur 147 ayat yang kelima. Oke, dikatakan besarlah kekuatan Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksananya tak terhingga. Jadi kita mengajarkan Allah yang tidak terbatas, ya, Allah yang melampaui dunia, berlimpah kekuatan, kebijaksananya tak terhingga. Coba kita lihat lagi Ayub 11. Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalam yang lebih dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas dari samudera. Jadi Allah yang diajarkan dalam Alkitab, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Sementara Allahnya panenteis adalah Allah yang terbatas. Mari kita lihat lagi Yesaya pasal yang 40. Ayat yang ke-12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu, tan dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepada sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian?
Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, dan atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Lebanon tidak mencukupi bagi kayu api, marga satwa tidak mencukupi bagi korban bakaran, dan seterusnya. Jadi Allah yang dijabarkan, yang diungkapkan, ya, di-reveal dalam Alkitab adalah Allah yang tidak terbatas. Ya. Mari kita lihat lagi Ibrani pasal yang kedua. Ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi, di sini mujizat, ya. Allah mampu melakukan mujizat, ya. Sementara kaum Paneteis tidak percaya. Oke, kembali ke materi kita. Oke, mari kita lihat sekarang berdasarkan logika. Nah, komponentes kan percaya bahwa hal yang terbatas. Nah, kita katakan bahwa setiap hal yang terbatas berubah perlu sebuah penyebab. Penyebab. Hal yang terbatas dan berubah perlu sebuah penyebab. Kalau Allah terbatas, siapa yang membatasinya? Nah, berarti sesungguhnya ada satu pribadi lain yang lebih besar dan lebih tinggi daripada Allah versinya Paneteisme ini. Kalau itu dialah Allah yang sesungguhnya. Kalau itu ngapain kita sembah Allah Paneteis, ya, yang bukan Allah sesungguhnya. Jadi setiap hal yang terbatas, sementara Paneteis percaya Allah yang terbatas berubah. Setiap hal yang terbatas berubah pasti perlu penyebab. Nah, alam semesta terbatas karena Allah yang menciptakannya. Allah kasih batasan-batasan. Kemudian yang kedua, kalau Allah terbatas, maka kita tidak tahu kejahatan atau kebaikan yang akan menang, karena dia sendiri terbatas dan tidak mampu mengalahkan semua kejahatan. Allah yang terbatas tidak dapat memberikan jaminan bahwa kebaikan akan menang pada akhirnya. Tidak mampu memberikan jaminan. Bahwa kebaikan akan menang pada akhirnya. Allah yang terbatas tidak dapat menolong kita, ya. Tidak dapat menolong kita. Allah yang terbatas menolong kita karena dia terbatas, ya. Allah yang terbatas tidak dapat membangkitkan orang mati, tidak dapat memberikan tubuh yang baru. Oke, termasuk ke yang kritik ketiga. Ide Allah itu tidak terbatas dan terbatas. Nah, mereka ada bipolar, dua kutub. Jadi ada kutub aktual dan potensial. Nah, di kutub aktual ini, ya, mereka ajarkan bahwa Allah itu terbatas, ya, berubah terus menerus. Sementara di kutub potensial diajarkan bahwa Allah itu tidak terbatas, ya, kekal. Jadi ada dua kutub yang saling bertolak belakang. Nah, ide Allah itu tidak terbatas di kutub potensial, terbatas di kutub aktual, kemudian absolut di kutub potensial, kemudian relatif di kutub aktual. Ini kan saling kontradiksi, ya. Adalah kontradiksi, yaitu isiannya. Kontradiksi. Allah tidak terbatas dan terbatas, absolut dan relatif adalah kontradiksi. Nah, sebuah kontradiksi terjadi ketika hal yang berlawanan, ya, bertolak belakang, ini dinyatakan sebagai hal yang sama, ya, pada saat yang bersamaan dengan cara yang sama. Misalkan, saya beri contoh. Ya, pada saat yang bersamaan, saya mengatakan ini ember penuh dengan air. Tapi pada saat yang bersamaan saya juga bilang, pada saat yang bersamaan itu juga ember ini kosong, tidak ada airnya. Loh, ya, kita jadi ini tidak masuk pengujian secara logika, ya, secara rasio.
Jadi sudah kontradiktif ya. Sesuatu yang kontradiktif sudah pasti tidak mungkin benar. Jadi yang benar nih, ini ember penuh air atau tidak ada air, nah gitu. Tidak mungkin dua hal yang bertolak belakang kemudian pada waktu yang bersamaan itu ya bisa ya, tidak mungkin. Jadi sesuatu yang kontradiksi sudah pasti tidak benar. Oke, konsep bipolar panenteisme tidak jelas ya. Tidak ada pembedaan yang jelas. Pembedaan yang jelas antara dua kutub ilahi ya menurut mereka. Kutub potensial itu tidak eksis secara aktual ya. Tidak eksis secara aktual. Itu hanyalah sebuah pemikiran atau ide. Mereka bilang ada kutub aktual, di sini Allah terbatas, berubah. Ada kutub potensial, ya, di mana Allah ini tidak terbatas. Nah, kita tanya lagi, loh, kamu tahu dari mana ada kutub potensial? Ya, itu tidak eksis secara real, itu hanya sebuah ide, ya, pemikiran. Ya, namun tidak eksis sama sekali. Oleh karena itu, Allah tidak mungkin tidak terbatas dan diperlukan. Karena sifat-sifat itu terletak di kutub potensial yang sebenarnya tidak eksis secara realitas. Berarti Allah yang secara eksis, ya, Allahnya versi panenteisme, secara aktual pada saat ini adalah Allah yang terbatas. Atau Allah harus memiliki sifat yang bertolak belakang pada waktu yang sama di kutub yang sama. Jadi dua opsi. Ya. Opsi pertama, kalau yang kutub potensial itu tidak sungguh-sungguh real eksis, berarti hanya kutub aktual, Allah itu terbatas. Yang pertama, Allahnya panenteisme, Allah yang terbatas. Atau kemungkinan kedua, bahwa dalam satu kutub yang sama, Allah memiliki dua sifat yang bertolak belakang. Nah, opsi pertama bahwa Allah itu terbatas, ini ya jelas ya, kalau Allah itu terbatas berarti ngapain kita sembah Allah yang terbatas? Berarti kan dia bukan Allah ya. Allah yang terbatas perlu penyebab. Penyebabnya inilah yang sebenarnya sesungguhnya adalah Allah ya. Opsi kedua, kalau hanya ada satu kutub, berarti satu kutub tapi punya dua sifat yang bertolak belakang ya, saling kontradiksi ya. Tidak mungkin ya. Ini juga tidak masuk akal ya. Gugur secara rasio ya. Opsi kedua kontradiksi. Oke, kita masuk sekarang poin yang ini ya. Kritik terhadap panenteisme yang berdasar logika ya, bahwa ketiadaan tidak dapat menciptakan sesuatu. Ketiadaan tidak dapat menciptakan sesuatu. Sementara perubahan yang dikategorikan oleh panenteis masuk ke dalam kutub aktual Allah harusnya disebabkan oleh sesuatu yang tidak berubah ya. Nah, sesuatu di luar suatu sistem yang berubah harus ada untuk menopang semua sistem itu untuk eksis. Oleh karena itulah harus ada suatu makhluk selain yang disebut Allah oleh kaum panenteis yang diperlukan untuk menopang Allah versi panenteis untuk eksis. Jika ini benar, maka Allahnya panenteis bukanlah Allah yang sesungguhnya, tapi yang menopang Allah panenteis itulah Allah yang sesungguhnya. Nah, itulah yang harus kita sembah, bukan Allahnya panenteis berarti. Oke. Kemudian ini terakhir ya. Proses teologi ini adalah nama lain dari panenteisme. Menghadapi dilema yang serius. Dilema yang serius. Kalau Allah menggenggam seluruh alam semesta pada waktu bersamaan, namun Allah terbatas oleh ruang dan waktu, bagaimana mungkin? Jika sesuatu terbatas oleh ruang dan waktu, maka sesuatu tidak mungkin dapat berpikir lebih cepat dari kecepatan cahaya yang memerlukan waktu jutaan tahun untuk melintasi alam semesta. Lalu bagaimana bisa menggenggam atau mengatur seluruh alam semesta? Sementara Allahnya panenteisme terbatas oleh ruang dan waktu. Cahayanya nggak bisa langsung lewat seluruh alam, seluruh galaksi ya, alam semesta. Di satu sisi, kalau ada pemikiran bahwa Allah melampaui ruang dan waktu sehingga mampu dalam sekejap mengatur seluruh alam semesta, ini adalah pemikiran Allah yang teistik, bukan panenteistik. Kalau itu, kamu bukan lagi seorang panenteis, kamu adalah seorang teis. Nah, berarti ya gugur.
Jadi inilah worldview dari panenteisme. Oke, kita selesai sampai di sini. Kalau Anda punya pertanyaan, ya silahkan kirimkan pertanyaan Anda di grup kita. Nanti saya akan usahakan untuk jawab di grup kita juga. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pelajaran kami pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin agar kami mengerti pandangan-pandangan dunia yang ada sekarang, dan kami diberikan hikmat untuk menilainya, mengujinya sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan akal budi yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami dapat diteguhkan akan kepercayaan iman kami yang kami miliki sekarang itu adalah yang benar ya Tuhan, dan kami dapat membagikannya pada orang lain sehingga orang lain juga dapat memperoleh pengetahuan yang benar, bahkan sekiranya mereka dapat dituntun pada keselamatan. Kami berdoa minta pimpinan Tuhan untuk waktu-waktu selanjutnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.